Room 2110, I knocked on the door at the penthouse suite, 'cause I needed more from you. Oh, I wanted an explanation. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan mereview sebuah TWS terbaru dari Vivan, yaitu Vivan Liberty T200. Ini penerus dari seri pendahulunya, yaitu Liberty T100. Untuk harga resmi T200 ini dibanderol seharga 289.000, dan di review kali ini gue akan lebih membahas mengenai gimana sound quality serta kelebihan dan kekurangan dari Liberty T200 ini. Dan kalau pas saat review ini keluar, harusnya Liberty T200 ini sudah resmi di launching sama Vivan Indonesia. Tapi sebelum gue mulai reviewnya, gue juga mau ngasih info ke kalian. Kalau kalian lagi nyari kabel, Vivan juga baru ngeluarin seri kabel terbarunya, yaitu VDC 100 sama VDL 100. Ini buat iPhone dan ini buat Android. Karena kabelnya tuh kalau nggak salah harganya 37 ribuan deh. Yang pasti masih lumayan terjangkau, dan build quality-nya lumayan bagus tuh. Ininya tuh udah full braided dan kepalanya juga udah kayak dari metal gitu ya. Dan yang utama dia tuh ada kayak RGB-nya di ujungnya gitu ya. Jadi kalau kalian berminat juga langsung aja cek link di deskripsi gue di bawah. Dan langsung aja gue mulai. Ini dia Vivan Liberty T200. Pertama kali gue megang T200 ini, gue merasakan dari sisi packing dan build quality-nya itu bagus di range harganya. Packingnya juga menyenangkan buat kalian unboxing, terlihat cukup mewah di range harganya. Juga untuk kualitas barangnya, build quality-nya ini cukup baik. Vivan T200 ini warnanya biru tua ya, jadi bukan warna hitam, dan ini tuh warnanya agak jarang nih gue lihat. Kalau kalian buka, kalian menemukan earbudnya itu bentuknya panjang kayak gini, bukan yang earbud kecil. Dan bahan earbudnya ini warnanya berbeda sama case-nya. Kalau case-nya itu warnanya doff, kalau earbudnya ini warnanya glossy gitu ya. Jadi birunya biru glossy kayak gini. Ada logo Vivan dan ada sisi left right-nya tertulis di earbudnya. Udah menggunakan magnetic, jadi kalau kalian ngecharge otomatis dia nyala putih kayak gini, itu menandakan kalau dia lagi ngecharge. Kekurangannya di case-nya ini nggak ada sisa baterai indikator ya, jadi ini cuma ada indikator kalau low bat atau enggak kalau dalam fungsi lagi ngecharge, tapi nggak ada sisa baterainya berapa persen, kalian nggak akan kelihatan. Terus di belakangnya ada tulisan Liberty T200 yang sewarna body gini, dan ini tuh bagus menurut gue, terlihat cukup mewah. Dan sudah menggunakan USB Type-C dalam charging portnya. Di T200 ini menggunakan Bluetooth version 5, jadi udah yang terbaru ya. Dan sayangnya dia masih menggunakan format SBC, jadi dia belum support aptX. Dalam penggunaan gue sehari-hari, kalau buat dengerin lagu, streaming YouTube, nonton Netflix dan lain sebagainya, ini tuh masih nyaman dan cukup baik, meskipun tetap ada delaynya ya, jadi nggak bisa real 100% seperti earphone yang menggunakan kabel atau aptX. We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works. Dan kalau dalam penggunaan gaming, gue nggak tahu toleransi gaming setiap orang berbeda-beda. Kalau buat gue sih, gue nggak terlalu masalah, tapi gue akan kasih tahu ke kalian, kalau kalian suka dengan game-game FPS seperti COD Mobile atau PUBG, di sini tuh delay-nya berasa. Jadi memang nggak parah, jadi memang dia tetap ada delay-nya dan nggak sebaik earphone yang atau TWS yang udah menggunakan teknologi aptX. Bahkan aptX saja tuh masih ada delay-nya menurut gue. Jadi ya balik lagi, setiap orang mempunyai preferensi yang berbeda-beda.
Selanjutnya dia udah dilengkapi dengan dual microphone input. Jadi kalau kalian menggunakan salah satu yang kiri atau yang kanan, kalian tetap bisa menerima panggilan telepon karena di setiap earbudnya ini mempunyai built-in microphone. Dan untuk mikrofonnya sendiri kualitas suaranya cukup baik. Suara gue terdengar jelas dan gak ada masalah untuk lawan bicara gue. Untuk baterai T200 ini diklaim bisa bermain sampai 22 jam termasuk baterai di case-nya. Jadi di earbudnya ini bisa bertahan sampai 4 jam tergantung volume yang kalian mainkan. Dan di case-nya ini bisa ngecharge sampai bertahan sampai 18 jam untuk playtime-nya. Dalam penggunaan gue sehari-hari memang angka itu cukup real ya. Jadi gue menggunakan ini di atas 2 jam masih oke dan gak ada masalah sama sekali. Untuk charging time dia kurang lebih sekitar 2 jam dari 0 sampai 100 dan T200 ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX4. Jadi kalau kalian pakai sambil hujan atau kalau kalian pakai buat olahraga kena keringat itu masih aman asal jangan kalian cemplungin ke dalam air. Untuk fittingnya, gue ngerasa fittingnya cukup nyaman dalam penggunaan gue sampai 2 jam itu nggak ada masalah sih di kuping gue. Cuman kalau buat olahraga gue nggak rekomend T200 ini karena ini tuh gampang kendor ya. Jadi kadang fittingnya tuh suka kendor aja, apalagi kalau kalian pakai olahraga sambil lari dan lain sebagainya. Gue nggak rekomend T200 ini. Dia udah menggunakan touch pada earbudnya, jadi udah nggak ada tombol fisiknya lagi. Touch ini bisa berguna buat kalian next lagu, previous lagu, Google Assistant dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya udah ada di buku panduannya. Dan kekurangan dari T200 ini ialah untuk besar kecilin volumenya. Dia nggak bisa menggunakan command di touch-nya. Nah, pantesan gue cari-cari itu gue nggak ketemu dan ternyata dia hanya bisa menggunakan dari smartphone kalian untuk volumenya. Overall sih dalam penggunaan gue sehari-hari gue nggak menemukan masalah yang berarti. Dalam konektivitasnya juga cukup cepat. Pertama kali kalian cukup pairing normal dan selanjutnya begitu kalian angkat dia akan otomatis pairing ke handphone kalian. Dan ya overall sih gue dari sisi build quality gue cukup puas dengan T200 ini. Dan dari sisi spesifikasi sayangnya dia belum support dengan teknologi aptX. Itu aja sih. Dan sekarang gue akan membahas langsung mengenai sound quality dari Vivan T200 ini. Tapi seperti biasa kalau mengenai sound quality itu merupakan murni dan opini dari selera gue pribadi. T200 ini pertama kali gue denger dia mempunyai karakter yang cukup netral, jadi balance antara high, mid maupun low frekuensinya. Dari sisi high-nya gue ngerasa suara-suara detail cukup terdengar jelas, suara simbal, suara petikan gitar, kalau kalian suka dengan lagu-lagu akustik dan lain sebagainya cukup baik di Vivan T200 ini. Memang suara high-nya itu nggak smooth ya, jadi bukan tipe yang suaranya smooth dan mendayu-dayu. Jadi kalau kalian suka dengan karakter yang warm, ya mungkin kalian nggak menemukan itu di T200. Tapi ini juga nggak overly bright ya, ini basicnya masih karakter yang netral dan balance. Untuk Minta sendiri letaknya menurut gue di tengah, dia nggak terlalu laid back atau nggak terlalu forward. Suara vokalnya cenderung cukup natural dan cukup baik, hanya aja kalau kalian pencinta vokal di T200 ini bukan tipe vokal yang tebal, jadi dia punya vokal yang natural aja menurut gue. Dari sisi low-nya, menurut gue low-nya ini cukup baik, dia kuantitasnya cukup dan dari sisi kualitasnya juga cukup baik. Dia nggak ada bass yang berlebih yang mengganggu frekuensi lainnya, semua cukup baik, cukup cepat, cukup deep. Tapi kalau buat bass head mungkin ini tuh bukan buat bass head karena basicnya karakternya netral, nggak ada yang berlebih dari sisi low, mid maupun high frekuensinya. Jadi balik lagi, kalian cocok nggak dengan karakter Liberty T200 ini?
Buat harganya 289.000, gua rasa T200 ini cukup bisa gua rekomen kalau kalian sedang mencari TWS yang memang sesuai dengan karakter yang kalian mau, yaitu karakter netral dan balanced. Overall T200 gue cukup rekomen. Kalau kalian berminat bisa cek langsung link di deskripsi gue di bawah. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.